Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Allah selalu menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Topik renungan kita kali ini yaitu tentang hidup bahagia di hadapan Tuhan. Topik ini saya ambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Mari kita mulai dari yang pertama, Matius pasal 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus belajar memahami dengan benar, mengerti dengan benar, menggali setiap firman Tuhan dengan pemahaman yang benar tentang setiap ucapan-ucapan yang Tuhan Yesus sampaikan. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus disampaikan membutuhkan keseriusan kita di dalam menggali, memahami kebenaran itu, sehingga tidak menjadi keliru dalam kita menafsirkan. Termasuk salah satu khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Firman Tuhan tadi dikatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat itu kita melihat seolah-olah bahwa orang miskin itu bahagia di hadapan Tuhan. Dan seolah-olah orang kaya itu tidak bahagia. Kalau kita memahami secara dangkal, tidak mendalami konteksnya, tidak mendalami bahasa asli yang digunakan. Nah, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari ayat ini. Yang pertama, kalimat berbahagialah orang. Kata berbahagia di sana, saudara, itu dalam bahasa asli atau bahasa Yunani yang digunakan adalah makarios. Makarios itu artinya adalah pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada umat yang sebenarnya tidak layak umat itu menerima. Jadi makarios di sana itu artinya Tuhan memberikan kebaikan. Tuhan memberikan berkat bagi umat yang sebenarnya umat itu tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan berikan, memberikan berkat. Nah, orang yang menerima kebaikan, dan sebenarnya tidak layak untuk dia menerima, tapi dia mendapatkan itu adalah sebuah berkat, Dan berkat ini dihubungkan dengan sebuah kebahagiaan. Jadi misalnya Anda dan saya, orang yang memang tidak pantas untuk menerima hadiah dari seseorang, karena memang kita tidak punya hak, tapi orang itu memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita menerima hadiah, kita menerima penghargaan yang tidak pantas kita terima, tapi kita menerimanya, itu adalah sebuah berkat. Dan berkat yang kita terima tentu kita merasa ini adalah sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kata berbahagia di sana sebenarnya artinya bisa juga diterjemahkan diberkatilah, diberkatilah, di mana orang yang diberkati itu adalah Anda dan saya yang tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang najis di hadapan Tuhan. Tidak pantas kita menerima berkat daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikannya, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Nah,
Itu artinya ya makarios. Jadi berbahagialah orang atau diberkatilah orang. Di mana orang yang diberkati ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tapi itu diberikan kepada kita. Poin yang kedua, Bu Saudara, ya. Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin. Diberkatilah orang yang miskin. Nah, kata miskin di sana jangan kita artikan atau kita hubungkan dengan hal-hal jasmani. Miskin, ya, nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Jangan kita ya hubungkan, kita kaitkan dengan perkara-perkara materi duniawi, ya. Tapi kata miskin di sana, kalau kita melihat bahasa asli yang digunakan, yaitu bahasa Yunani, itulah petokos. Ya. Petokos itu artinya tidak punya apa-apa. Ya. Kondisi yang sangat melarat. Ya. Kondisi yang memang betul-betul nggak punya apa-apa sama sekali. Itu petokos. Ya. Dan orang yang tidak punya apa-apa, orang yang melarat, sebenarnya hidupnya hanya bergantung dari belas kasihan orang. Ya. Hidupnya hanya bergantung dari kemurahan hati orang. Jadi ada orang miskin, ya, memang dia nggak punya apa-apa, dia bisa hidup, dia bisa bertahan, ya, kalau ada orang yang bermurah hati memberi. Itulah keadaan yang miskin, nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Dia nggak punya kekuatan, ya. Dia tidak punya sesuatu, kondisi yang sangat melarat dan dia hidup hanya karena belas kasihan, bergantung kepada belas kasihan orang. Ini adalah petokos. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus menggunakan kata miskin di sini. Yesus ingin mengajarkan, Yesus ingin memberitahukan bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, ya, adalah orang-orang yang merasa dirinya nggak punya apa-apa. Orang-orang yang merasa dirinya ya perlu ya belas kasihan. Tentu belas kasihan di sini adalah belas kasihan Tuhan. Miskin di sini adalah keadaan di mana orang dia bisa hidup bergantung dengan belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita sebagai umatnya betul-betul mengkondisikan diri, ya, menganggap diri kita ini miskin, ya, dalam arti kita hidup hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Itulah orang yang miskin menurut Tuhan. Orang yang hidupnya hanya menggantungkan belas kasihan Tuhan karena dia merasa nggak punya apa-apa, dia merasa tidak punya kekuatan. Kalau bukan Tuhan yang berbelas kasih, dia tidak bisa hidup. Inilah kondisi miskin. Dan orang seperti ini adalah orang yang berbahagia karena dia pasti diberkati Tuhan. Hidupnya menggantungkan belas kasihan Tuhan. Ya. Ya. Seperti orang-orang kalau kita melihat mereka yang tidak punya tempat tinggal di kota-kota besar misalnya, ya. Orang-orang yang tidak punya rumah, ya, mereka tinggal di kolong jembatan, mereka tinggal di emperan toko-toko, mereka tinggal di bawah-bawah, ya, jembatan layang, tidak punya rumah, ya. Mereka hidup nggak punya apa-apa dan mereka bisa bertahan hidup. Mereka menggantungkan belas kasihan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dunia ini sesungguhnya di mata Tuhan kita itu nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak, ya, untuk menerima kebaikan Tuhan. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan ingin agar kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri, minta mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kita harus betul-betul menggantungkan belas kasihan Tuhan. Ya. Bahkan ketika kita hidup diberkati Tuhan, kita hidup serba ada, ingat kita tetap harus merasa diri kita nggak punya apa-apa. Ya. Ketika kita dalam kondisi nyaman, dalam kondisi diberkati, dalam kondisi aman-aman saja, tetap
posisikan diri kita miskin di hadapan Allah. Karena hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, itulah miskin di hadapan Allah. Yaitu orang-orang yang betul-betul menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Nah, orang yang betul-betul memposisikan dirinya miskin di hadapan Allah, Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan berkat. Apa berkatnya? Firman Tuhan katakan tadi, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Mereka yang akan diberikan kerajaan sorga. Mereka yang akan memiliki kerajaan sorga. Kerajaan sorga di sini berkaitan dengan pemerintahan Allah. Ya, kerajaan sorga di sini berbicara tempat di mana Allah ada, Allah tinggal. Itulah sorga, langit baru, bumi baru. Di sanalah tempat kita nantinya, saudara. Ya, Tuhan akan memberikan tempat yang istimewa, rumah yang istimewa, berkat yang istimewa di mana dunia tidak bisa berikan. Tapi di dalam kerajaan Allah kita mendapatkan berkat-berkat itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi kesimpulannya melalui ayat ini, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya orang-orang yang hidupnya bergantung kepada belas kasihan Allah karena dia merasa tidak punya apa-apa. Ya. Orang yang hidupnya bergantung kepada kebaikan Allah, hidupnya pasti diberkati, diberikan kebahagiaan. Dan berkat itu adalah berkat sorga. Tuhan akan mempercayakan kita berkat sorga. Ya. Di mana berkat itu jauh lebih indah daripada berkat di dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari terus hiduplah bergantung kepada Tuhan. Milikilah satu keadaan yang betul-betul menggantungkan belas kasihan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati Tuhan. Kita boleh semakin menggantungkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan kerajaan sorga di kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.